Saudara, pagi hari ini, dimanapun kita berada, saya berharap saudara mendengar sebuah panggilan. Panggilan untuk berdiri, panggilan untuk berperang, dan panggilan untuk menahan segala sesuatu. Saudara, ada banyak hal di depan yang akan terjadi. Dan saya berdoa supaya saudara semua siap. Tapi terutama hari-hari ini saya mau berkata tahan. Karena Tuhan masih punya banyak agenda. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam agenda Tuhan yang ajaib. Dan saya berharap tidak ada satupun yang terhilang. Tidak ada satupun yang santai. Karena inilah waktu berperang. Inilah waktu menahannya. Oke, mari kita belajar. Seberapa nanti kita belajar, saudara bisa tahu dan menangkap. Yang pertama, saudara, kita harus menahan roh perusak. Segala sesuatu yang memang akan terjadi. Tetapi kita mau menahannya sampai kita diangkat di awan-awan. Saudara, kita mau baca di dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian pada hari itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan bumi atau laut, atau pohon atau alam semesta, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Saudara, saya berharap saudara menangkap. Ada 4 malaikat, saudara, yang tugasnya menahan. Dan bukan cuma 4 ini, tapi bersama pasukannya. Saudara, tetapi ada 4 malaikat lain. Saudara, inilah malaikat perusak, inilah kuasa-kuasa kegelapan. Inilah malaikat yang jatuh. Yang dia sudah tahu bahwa dia sudah waktunya datang untuk merusak. Tetapi malaikat-malaikat ini yang menahan berkata, jangan sampai jumlah yang dimeteraikan itu genap. Sampai mereka selesai memeteraikan. Saudara, dan hari-hari ini kita belajar, saudara. Ada begitu banyak orang yang belum dimeteraikan oleh Tuhan. Kalau saudara belajar, saya sudah pernah terangkan di ayat-ayat yang lain. Saudara, mereka dimeteraikan dengan T. Saudara, artinya thou, artinya milik Tuhan. Saudara, dan meterai itu tidak cuma meterai. Saudara tidak akan pernah bisa dimeteraikan kalau hidupmu tidak benar-benar milik Tuhan. Hari ini saya mau berkata, coba saudara renungkan. Coba saudara bayangkan. Apakah keluarga kita semuanya sudah benar-benar hidup sebagai milik Tuhan? Simple ngeceknya. Saudara, kita semua punya 24 jam. Anakmu, suamimu, keluargamu. Dan kalau 24 jam mereka, paling banyak mereka pakai buat diri mereka sendiri. Buat khawatir, buat marah, buat makan, buat main HP, buat nonton drama Korea, buat main TikTok, apapun. Maka mereka belum milik Tuhan. Karena mereka pakai buat saya dan saya dan saya. Berapa banyak kita yang masih marah, khawatir, saudara, gosip, apapun. Dan berapa yang kita tanya Tuhan,
apa yang harus kita lakukan hari ini. Sekali lagi sesuatu yang sangat menyedihkan. Kalau pada waktu saudara kita diangkat di awan-awan. Dan kita melihat anak-anak kita tertinggal. Pak Yusak selalu berkata, ingat ke surga gak gandeng-gandengan. Walaupun itu anak saya tidak bisa berkata please lah Tuhan ini anak saya. Tuhan bilang enggak, setiap orang bertanggung jawab buat dirinya sendiri. Dan kenapa saya ajak kita semua menahannya? Kenapa kita ajak semua menahan? Saudara, supaya kita punya waktu untuk berdoa, untuk minta belas kasihan, untuk mengajar, untuk bersaksi, untuk bawa lebih banyak jiwa lagi untuk mereka dapat meterai itu. Saudara, dan kita bisa menggerakkan malaikat. Setiap kali kita menyembah itu menggerakkan malaikat. Setiap kali kita berdoa itu menggerakkan malaikat. Setiap kali kita deklarasi itu menggerakkan malaikat. Dan makin banyak malaikat yang menahan, maka kerusakan itu akan makin kecil. Akan makin kecil. Sekali lagi ada banyak orang berkata, Bu itu harus terjadi. Ya pasti. Tetapi saya akan menahannya bersama malaikat. Sampai kita diangkat di awan-awan. Sampai jumlahnya genap. Sampai ada ribuan jutaan bahkan miliaran jiwa diselamatkan. Sampai saya melihat miliaran orang-orang hidup bagi Tuhan. Dan menerima tanda T di dalam hidupnya. Saya berdoa kita sepakat. Saudara, hari itu ada seorang hamba Tuhan, ini cuma meneguhkan. Namanya Lo Angel, saudara, mimpi ditato T bersama Carlos. Dan Tuhan berkata, ini T, tanda kamu pembawa lawatan. Saya berharap, saudara, hari-hari ini kita ada meterai itu dalam hidup kita. Hari itu saya pergi ke satu tempat, saudara, dan itu tempat memang penuh sama kuasa kegelapan. Saudara, dan Tuhan suruh kami pergi ke tempat itu untuk peperangan rohani, saudara. Saudara, saya rasa kalau saya sekali lagi disuruh ke sana nggak bisa. Dan itu memang tempatnya jin, pesugihan, segala macam pokoknya. Saudara, dan itu jalannya, wah saudara, tidak ada di peta. Saudara, itu benar-benar sampai ke kecil-kecil, saudara. Saudara, dan sampai di sana saya kaget. Tiba-tiba saudara begitu masuk, itu daerah gede banget saudara. Mungkin sekitar 10 hektar. Saudara, dan itu ada vilanya, ada saudara seperti istananya, ada singgasananya, ada puranya, ada segala macam lah, komplit lah saudara. Ada saudara tempat mereka menyembah, ada kolam seperti mereka harus berendam di sana. Ada tempat mereka semedi dan sebagainya. Saudara, dan begitu kami masuk, ada banyak mobil-mobil mewah. Rupanya itu tempat pejabat, tempat orang-orang kaya ambil pesugihan. Saudara, tapi begitu kami masuk, saudara, itu penunggunya atau pemiliknya. Saudara turun dari tempat paling atas. Dia punya tempat seperti tempat buat semedi atau tempat buat istirahat di paling atas saudara. Saudara, dan itu dia lari turun cuma pakai cawat saudara dan pakai kain. Saudara, dan dia teriak bilang begini, hati-hati, musuh sudah datang. Musuh sudah datang. Saudara, dan dia turun teriak-teriak. Saya langsung berusaha sembunyi. Saya langsung saudara berusaha mematok dan perang seperti yang Tuhan suruh. Saudara, dan kemudian saya lihat dia turun dari atas, saya di bawah. Jadi saya kelihatan saudara. Saudara, jadi saya mutaat. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh. Saya siram anggur. Saya berkata, Tuhan kami batalkan mesbahnya. Bla 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 saudara. Tapi kemudian dia rupanya lumayan peka. Ajaib sih. Saudara, dia cari. Sampai akhirnya dia bertatapan muka dengan saya.
Dan dia tunjuk saya dan dia berkata, kamu tidak bisa bohong. Karena ada tanda di dahimu. Dan kamu bukan dari sini. Kamu bukan pengikut kami. Kamu musuh kami. Saudara, akhirnya saya pulang baik-baik. Setelah dia, saudara ya, dia ngoceh macam-macam saudara. Tetapi saudara, saya cuma mau katakan, kita nggak lihat apa yang ada di dahi kita. Tapi kuasa gelap tahu, malaikat tahu, Tuhan tahu. Bahkan orang-orang yang berilmu tahu. Ada tanda, ada meterai di dahimu. Saya berdoa hari-hari ini. Ada sesuatu yang kau berkata, Tuhan, aku ini milikmu. Seperti lagu tadi berkata, aku ini milikmu Tuhan. Beri tanda supaya kemanapun pergi, saudara, virus pun bisa baca saudara. Begitu dia mau dekat dia bilang gak bisa, ada tandanya milik Tuhan. Saudara, penyakit bisa baca. Saudara, bencana bisa baca. Kalau saudara ada tanda milik Tuhan. Tapi jangan egois. Ini tidak hanya untuk saudara, tapi untuk keluargamu. Untuk saudara, teman-temanmu. Dengan cara apa? Saudara, mari berdoa. Mari berdoa. Minta mereka jadi milik Tuhan. Mari bersaksi. Minta mereka jadi milik Tuhan. Mari terus nyembah. Minta mereka jadi milik Tuhan. Saudara, ada cara kedua untuk menahan ini. Saudara, dikatakan di dalam Wahyu 7 ayat 13 sampai 15. Dan seorang dari antara 24 tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Lalu ia berkata, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani dia siang dan malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya atas mereka. Saudara, kalau kita mau nih saudara, keluarga kita semuanya masuk dalam perlindungan. Ada kemah saudara Tuhan. Ada batas. Dan kita mau semuanya saudara tidak. Saudara, masuk di dalam kesesakan besar. Jelas ayatnya ya. Saudara, ada yang lepas, luput, keluar. Saudara, dan tidak kena kesusahan besar. Tapi ada yang masuk, tinggal dalam kesusahan besar. Saudara, bagaimana caranya? Saudara, yang pertama, saudara harus apa saudara? Memakai jubah putih. Jadi hari-hari ini coba cek apa yang kau buat. Saudara, apakah jubahmu ini kotor karena marah, karena sakit hati, karena gosip? Saudara, jubahmu ini hari-hari ini nafsu, jinah, nyeleweng, nyuri, gerutu, sungut-sungut. Ataukah hari ini jubahmu putih berkilauan? Karena setiap kali tidak ada uang, saudara pilih nyanyi. Saudara, buat saya, ibu saya memberi teladan contoh yang ditancap di otak saya. Saudara, waktu itu kami sangat miskin. Tapi setiap kali ibu saya nggak ada uang, saya akan tahu saudara. Karena dari pagi dia akan nyanyi, El Shaddai, El Shaddai. Atau dia nyanyi, jangan kamu khawatir, burung di udara dia beri makan. Saya udah tahu, nyanyi itu pasti nggak ada duit. Tapi tidak akan keluar dari mulutnya, saya tidak ada uang. Tidak akan keluar dari mulutnya. Bilang anak-anaknya, ya, waduh gimana nih? Sungut-sungut ngeluh gak pernah. Kalau dia nyanyi makin keras, saya tahu
makin mepet jam makan dan gak ada beras. Dia nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Dan saya bersaksi di depan saudara, selalu ada mujizat. Selalu ada mujizat. Saya melihat bagaimana saudara, tiba-tiba sudah 12:30 dan tidak ada apa-apa di meja. Saya tahu bersih dan saya tahu mama saya nggak ada uang. Saya anak-anaknya nggak ada yang perlu nanya gini, "Ma, makan?" Nggak ada. Kami tahu kalau ada makanan, ada uang, maka di meja kami itu nggak pernah kosong, saudara. Mama saya selalu sediakan makanan di meja sehingga jam berapapun kami mau makan, kami bisa makan. Saudara, jadi kalau di meja bersih, maka berarti tidak ada uang, tidak ada makanan. Saudara, dan kami nggak nanya, kami pura-pura sibuk, kami pura-pura ikut nyanyi. Saudara ya, kami semua tahu bahasanya. Tapi setiap kali saudara, 12:30 ting tong bunyi. Tiba-tiba orang bilang, tadi saya lewat toko bakmi. Dan tiba-tiba ingat keluarga ini, wah dia kasih satu saudara. Semua mie dengan bakso, dengan pangsit semuanya. Saya sampai berkata, Tuhan, kalau mama saya nyanyi, saya selalu makan jauh lebih enak saudara. Kalau dia nggak nyanyi, menunya itu aja saudara. Saudara, menunya bisa nasi putih, ikan asin, sambal, saudara, kemudian tempe, kemudian saudara paling banter sayur. Tapi begitu dia nyanyi saudara, mulai dari nasi kuning, sosis, mie ayam, ayam keraton, komplit berdatangan saudara. Sekali lagi, inilah contoh dari orang yang memakai baju putih, memilih bereaksi benar. Saudara, engkau bisa malas dan itu membuat jubahmu mungkin warnanya kayak tanah saudara. Tapi pada waktu engkau paksa dirimu bangun jam 3, kau paksa deklarasi, kau paksa nyembah, kau paksa berlutut, itu mulai putih. Itu mulai putih. Saudara, saya orang yang menyaksikan ayah saya Pak Yusak enggak sehari bisa 5-7 kali. Setiap kali saya lihat dia berlutut dan dia berdoa berjam-jam. Saya tidak berkata saudara tidak boleh kerja, kami semua kerja. Saudara, ayah dan ibu saya adalah orang yang paling sibuk yang saya lihat. Saudara, dulu ayah saya seorang dokter. Ayah saya punya mebel, ayah saya hamba Tuhan, ayah saya keliling ke penjara, ayah saya saudara jualan aki, saudara ayah saya buka bengkel. Dan saudara bisa bayangkan dia lakukan itu semua. Saudara, ibu saya seorang guru, dia punya catering, dia punya peternakan ayam kecil-kecilan, dia punya saudara perkebunan kecil-kecilan. Saudara, dia masak buat penjara, dia masak buat orang miskin, dia masak saudara buat orang jompo. Saya melihat ibu saya jualan es membo, jualan baju. Saudara, di rumah kami nih ya, kalau pekerjaan enggak 5 belum sah saudara. Jadi di rumah kami ini kalau pekerjaan baru 1 atau 2 diteriakin, muales. Tapi saya melihat mereka orang-orang yang gak pernah berhenti memuji menyembah. Ibu saya selalu bangun jam 4, jam 5 dan nyanyi, saudara, nyanyi. Sekali lagi, baju putih sebuah pilihan. Saudara, yang kedua dikatakan saudara, dia mencuci saudara, mencuci dengan darah anak domba. Saudara, berapa banyak saudara mengerti artinya anugerah? Berapa banyak saudara perjamuan kudus dengan gemetar dan berkata, aku butuh karaktermu Tuhan. Aku butuh perlindunganmu. Aku butuh cintamu bergelora. Dan itu mencuci dengan darah anak domba. Saudara, ada cawan di sini adalah cawan kejahatan. Di sini adalah cawan saudara, ucapan syukur, ketaatan.
Saudara mau menahan, simple, penuhi cawan ucapan syukur. Penuhi cawan doa, penuhi cawan berkat, penuhi cawan jiwa-jiwa, otomatis menahan ini. Dan otomatis lawatan yang datang dan bukan bencana. Saya berdoa saudara bisa ikut jam 5 pagi. Saudara setiap hari bersama Pak Daniel. Saudara bisa ikut wake up call. Saudara bersama hamba-hamba Tuhan luar negeri. Saudara bisa ikut yang mana saja. Tapi penuhi cawan ini, maka engkau menahannya. Tapi kalau kita tidak menahannya, ini yang akan terjadi. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Saya terus ingatkan karena saya mau berkata engkau tidak menahannya. Ini yang akan terjadi. Saudara, dikatakan semua orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang bebas dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan mereka atau pada dahi mereka. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kalau ia tidak mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu sendiri, angka yang menyatakan nama itu. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan itu adalah 666. Saudara, saya mau saudara mengerti. Begini ya, ini ada roh di atas. Roh. Ya. Jadi banyak orang berkata antikris itu manusia. Enggak, roh. Perusak itu manusia, bukan roh. Saudara, yang namanya saudara ya, penguasa pembinasa keji itu manusia, bukan roh. Tetapi mereka butuh sesuatu untuk menjadi pelaksana mereka. Dan pelaksana itu bisa bentuknya virus. Pelaksana itu bisa bentuknya manusia yang tiba-tiba saudara kehilangan namanya hati nurani, nembakin semua orang. Sehingga mereka disebut binatang. Tiba-tiba ada orang yang sakit hati seperti Hitler. Dan tiba-tiba membunuh 6 juta orang. Saudara, sekali lagi, roh yang kita hadapi. Tapi ada orang yang kemudian bisa dihinggapi. Saudara, dan mereka ini disebut binatang. Saudara, tetapi kata binatang itu juga artinya saudara racun. Jadi itu apa aja, tidak perlu saudara manusia. Saudara, itu juga bisa saudara kelelawar, saudara ya, dipakai saudara. Saudara, itu juga artinya jerat. Tapi itu juga artinya kehancuran. Nah, saya berdoa saudara menangkap ini. Saya berdoa saudara waspada. Saudara, seorang hamba Tuhan 2000 saudara 14 ditemui orang-orang kudus. Salah satunya Yusuf. Saudara, dan dia berkata dalam 7 tahun ini ayo beli tanah. Ya, buka peternakan. Buka hidro saudara ponik. Cari di tempat yang tersembunyi. Dan lakukan seberapa yang kau bisa persiapan. Karena cuma 7 tahun lagi. Sesudah itu. Masa itu. Masa kesusahan besar. Masa kerusakan. Masa engkau tidak bisa membeli dan menjual. Kalau engkau tidak punya tanda. Akan datang. Saudara, beberapa hamba Tuhan termasuk Benihin, dia sampai ngomong jelas-jelasan begini. Akan lebih banyak yang ditinggal daripada diangkat. Jadi mari kita khotbah buat mereka yang ditinggal. Supaya mereka hari-hari ini mempersiapkan diri. Kalau perlu bikin saudara ya, tanaman di rumah bunker. Cari tanah di atas gunung yang tersembunyi. Jadi setiap saudara, di depan mata semua itu akan terjadi. Saya tidak bicara tahunnya, saya tidak bicara waktunya, saya tidak bicara orangnya, saya tidak bicara organisasi.
Saya bicara cepat atau lambat apapun akan terjadi. Dan tentukan, apakah saudara mau menjadi orang yang diangkat? Apakah saudara menjadi orang yang menahan? Ataukah saudara jadi orang yang mempersiapkan, ditinggal? Boleh juga. Saudara bilang, saya mau jadi orang yang mempersiapkan iman saya supaya saya jadi martir. Boleh juga. Tapi jangan bodoh untuk hidup tanpa persiapan. Saya berdoa saudara mengerti. Saudara Sadu berkata bahwa target pemerintah 2020 sampai 2021 akan mulai di mana-mana cashless. Dan itu adalah awal dari tanda saudara yang akan dibagikan. Sekali lagi saudara bisa pilih menahan. Saudara bisa pilih menyiapkan diri. Atau saudara bisa pilih pasrah. Saudara chip atau apapun lah namanya. Karena hari-hari ini namanya sudah tidak chip. Saudara itu bisa disuntikan. Itu bisa bentuknya vaksinasi. Saudara itu bisa bentuknya seperti tato. Cuma pakai alat elektronik. Saudara itu bisa pakai tinta UV yang tidak terlihat. Itu bisa implan di otak. Saudara itu ayatnya saudara. Dan itu sangat banyak. Tapi saya mau bacakan ayat yang sangat jelas. Saudara, ayat yang sangat jelas berkata, apa akibatnya kalau saudara menerima chips itu? Mari kita baca sama-sama saudara. Saudara, ayatnya yang sangat jelas. Kalau saudara menerima saudara chips itu. Dan saya berharap saudara semua berteriak. Saudara semua berkata, no way. Dan kita berkata, Tuhan, siapkan aku dan keluargaku untuk tidak menerima chips itu. Mari tolong ayatnya dikeluarkan. Saudara, next. Saya minta yang langsung ayatnya dulu. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras supaya masuk di otak kita semua sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka. Dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus, di depan mata anak domba. Saudara, saya mau berkata dengan cara apapun, ingatkan saudara, bahwa begitu saudara menerima tanda itu, dengan alasan apapun, tahu tidak tahu saudara, maka otomatis saudara disiksa di dalam saudara. Pertama, murka Allah, berarti nggak bisa diangkat. Berarti saudara mengalami yang paling mengerikan. Tapi yang kedua, saudara masuk dalam kebinasaan karena disiksa dalam api dan belerang. Kata api dan belerang selalu cuma muncul saudara. Cuma muncul untuk apa? Neraka. Cuma muncul untuk neraka. Saudara, dan banyak orang berkata, Bu, saya nggak menyembah. Saya nggak menyembah. Jadi seharusnya nggak masalah. Saudara, hukum adalah hukum. Sekarang kalau saudara ya, hukum gravitasi. Saudara begitu botol dilepaskan, pasti jatuh ke bawah. Betul kan? Saudara, dan kemudian saudara bilang gini, anak saya masih 3 tahun nggak tahu hukum gravitasi. Berlaku nggak? Botolnya jatuh ke bawah atau karena dia nggak ngerti jatuh ke atas? Jatuh ke bawah. Karena hukum saudara tetap berlaku. Ngerti, tidak ngerti.
Saudara dan saya mau berkata, saya cuma mau cerita supaya saudara ini sadar. Saudara, hari itu kami pergi pelayanan dan peperangan di Cina. Mengunjungi beberapa tempat saudara. Dan salah satunya mengunjungi peternakan dan segala macam. Dan mereka mulai cerita saudara. Saudara bayangkan ini 3 tahun yang lalu saudara. 3 tahun yang lalu. Dia berkata begini, Cina itu ya gak usah pakai peternak sekarang. Jadi dia bilang semua sapi, semua kambing itu dikasih chips. Dikasih semacam tato, semacam chips. Dan itu gak kelihatan saudara. Tetapi orang gak bisa nyuri. Karena pada waktu nanti jual, beli, itu kelihatan, kebaca langsung. Pakai sinar khusus. Jadi ketahuan ini punya siapa saudara. Ya, ini punya si A atau si B dan si C. Saudara ya, gak bisa bilang, oh ini punya saya. Gak bisa, mau campur semuanya kebaca langsung. Karena ada tatonya, ada chipsnya. Tapi lebih hebat dari itu. Dia bilang begini, saya bilang, terus gimana? Itu kayak radio bu. Begitu kita nyalakan, mereka semua keluar kandang. Dan kemudian mereka jalan ke padang makan semuanya. Nanti kita nyalakan lagi, dia semuanya balik. Saudara. Dan dia bilang kita tinggal pakai itu. Yang lebih canggih lagi saudara. Dia bilang kami ternakkan yang namanya ikan. Tapi ikan itu gak pernah bisa besar kalau tidak hidup di laut. Jadi dia bilang kami kasih chips. Kemudian kami lepas di laut. Mereka akan jadi gede karena kena arus, kena semuanya. Jadi besar. Dan dia bilang 6 bulan sampai 1 tahun tergantung besarnya. Kami tinggal nyalakan. Saudara dia jalan pakai kapal. Bawahnya dibuka dan dinyalakan. Maka semua ikan kecil yang waktu itu ditanam chip. Dia sudah jadi gendut-gendut gede-gede. Semua akan datang. Masuk ke dalam kapal. Dan ditutup. Selesai. Saudara, jadi banyak orang kan berkata begini. Bu, saya gak menyembah patung itu. Kamu gak akan nyembah saudara. Karena ikan itu hidup normal. Ikan itu tidak ada yang disuruh nyembah patung saudara. Tapi pada waktu dia diperintahkan sesuatu. Saudara, otomatis dia akan taat. Saya berdoa kita mengerti. Karena itu Tuhan dengan sangat jelas berkata. Siapa menerima itu. Mengerti, tidak mengerti. Alasannya apapun. Saudara tidak bisa diangkat. Saudara masuk. Saudara masuk dalam masa murka Allah. Dan saudara akan masuk neraka. Saudara kita lihat yang E sekarang. Ya. Dan ini saya berdoa saudara bisa pakai ayat ini untuk menahannya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan menumpahkan cawannya di atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat yang berbahaya pada semua orang. Yang memakai tanda dari binatang itu. Dan menyembah patungnya. Saudara mungkin dengar beberapa orang berkata akan ada bisul. Akan ada virus yang lebih mengerikan. Akan ada Ebola. Akan ada virus campuran antara Ebola dan HIV. Yang menimbulkan borok-borok. Tapi sekali lagi. Saya berdoa saudara dengan tenang berkata. Ada T dalam hidup kami. Dan itu hanya berlaku. Untuk mereka yang menerima tanda dari binatang itu. Hari ini tentukan di mana engkau berdiri. Tentukan apa yang engkau siapkan. Karena suka tidak suka ini semua akan datang. Dan saya berharap kita menjadi orang yang sangat siap. Karena kita ada Roh Kudus. Ada tanda T dalam hidup kita. Saudara sekarang mari kita teruskan. Saudara bagaimana kita menahan. Ya kita akan lihat apa yang iblis buat. Saudara Daniel 9 ayat 27.
Daniel 9 ayat 27:2. Yang kedua saudara, yang perlu kita tahan. Yang pertama adalah roh perusak. Roh perusak, saudara, dan antikris. Sekali lagi ini roh, bukan orang, bukan pemerintahan. Itu siapa saja bisa dipakai. Tetapi ini bicara roh. Saudara, ayatnya dengan jelas berkata raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, saya mau saudara mengerti ya, ada 2 korban. Pertama adalah korban sembelihan. Pada waktu saudara berani sembelih daging saudara. Pada waktu saudara ya berkata, Tuhan, semua yang aku mau, aku berhenti. Karena sekarang aku pakai yang Tuhan mau. Bukan soal perasaanku, tapi perasaan Tuhan. Itu adalah korban sembelihan. Saudara, yang kedua adalah korban santapan. Saudara dan Tuhan berkata, apapun yang Tuhan bisa nikmati, bisa makan, itu adalah korban santapan. Korban santapan. Tapi bicara di luar ini, saudara, saya sudah tahu ayat ini dari sejak saya belajar akhir zaman, mungkin 20 tahun yang lalu. Saudara, dan pada waktu itu saudara hamba Tuhan yang menerangkan bahwa ada satu hari bahwa mereka tidak akan ada yang boleh ya untuk berdoa aja nggak boleh. Kata Tuhan akan dicabut. Kata doa akan hilang. Itu penerangan 20 tahun yang lalu. Saudara, dan mereka berkata, lihat komunis. Ya, dia berkata, lihat zaman Daniel. Yang sudah dikasih simpel, contohnya 3 hari. Doa sama siapapun, nggak boleh, nggak peduli. Dan hari itu, saya yang bodoh ini berkata begini, mana mungkin bisa menghentikan doa 24 jam di Tibet. Mungkin banyak orang yang tidak tahu di Tibet itu mereka kalau doa 24 jam saudara. Saudara, itu para biksu, saudara terus tang teng tong berdoa 24 jam. Semedi. Saya berkata mana mungkin. Saudara, itu menghasilkan visa, menghasilkan uang, menghasilkan banyak hal. Dan gak mungkin. Mana mungkin. Tapi hari ini saudara, tiba-tiba hanya karena virus kecil. Saudara, Mekah Medina kosong. Semua kelenteng kosong. Semua pura kosong. Dan saudara bilang, Bu, belum berhenti total. Belum. Tidak ada yang langsung, tidak ada saudara. Ini bahkan menurut saya baru simulasi kecil. Baru awal. Tapi kalau yang awal saudara nggak aware, bagaimana saudara menghadapi the true war? Bagaimana kita menghadapi panasnya, bahkan the final war? Saudara, dan bagaimana kita menahannya? Sekali lagi hari ini temanya adalah menahan. Bukan soal merekanya, tapi menahannya. Amin. Saudara, dan ini bagian saudara dan saya. Yeremia 33 ayat 18, 20, 22. Dan keturunan imam-imam orang Lewi, ingat kita adalah imamat yang rajani. Saudara, imamat yang rajani berkata tidak akan terputus. Saudara, tidak akan apa saudara? Terputus. Mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, membakar korban sajian, mengorbankan korban sembelian sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam,
Sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Seperti tentara langit tidak terbilang. Dan seperti pasir laut tidak tertakar. Demikian aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Saya berdoa semua saudara mengerti. Iblis menghentikan semua penyembahan untuk perjanjian ini batal. Saudara sekali lagi tangkap. Ini rencana iblis. Satu, pada waktu saudara korban dihentikan, maka tidak ada lagi pasukan yang bangkit. Maka tidak ada lagi pasukan yang dikatakan seperti pasir di laut. Saudara akan dibangkitkan kekuatan banyaknya lawatan terbesar. Yang kedua, dia berkata tadi jelas, begitu berhenti total nih, bam, maka kekejian bukan sayap kesembuhan, tapi sayap perjinahan, kekejian, seks bebas, saudara lesbi, homo, saudara mungkin dengan binatang, apapun kejahatan yang pernah saudara pikirkan akan mulai beredar. Dan bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Saudara, nah sekali lagi mereka dikatakan di sini ya. Di atas sayap kekejian akan datang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menintai yang membinasakan itu. Jadi gini ya, iblis ini akan membinasakan sebanyak mungkin bersama-sama dia, diseret sama-sama masuk ke neraka. Bisa ngerti maksudnya? Saudara, begitu yang namanya korban ini ditekan, maka dia akan mulai masuk, melangkahkan kaki ke pelataran. Kalau saudara baca ayatnya dikatakan, lihat dia akan mulai masuk di pelataran. Dan orang-orang yang di pelataran hari ini sudah tidak mau berdoa. Hari ini pasti saudara sudah malas. Hari-hari ini sudah tidak lagi berdiri. Kalau di rumah cuma sekedar ya dengerin, pindah dari satu channel ke satu channel. Saudara, dia sudah mulai menginjakkan kaki di pelataran. Dan saya berdoa saudara ngerti. Saya berharap saudara mengerti. Kalau kita tidak bersama menghentikan, dia akan membinasakan dan menyeret jutaan miliaran orang. Dan bagaimana kita saudara bisa menghentikan? Dikatakan naikkan. Ini ayatnya jelas imamat yang rajani. Karena ini Lewi dan Daud saudara. Saudara, dan dikatakan naikkan sebuah korban yang tidak terputus. Naikkan saudara. Saudara, dan jangan sebut korban yang bukan korban. Misalnya nih ya, saudara kasih kolektor. Saudara kasih kolektor 5.000, uangmu 5 juta atau 50 juta. Itu bukan korban ya. Itu sedekah. Sedekah itu sedikit. Artinya ya, sama se-nya ya. Sekali lagi, jangan sebut itu korban. Kalau saudara ini berkata, saya naikkan korban syukur. Saudara baru dapat kijang atau dapat duit 1 juta. Dan saudara bilang gini, terima kasih Tuhan. Itu bukan korban. Itu namanya basa-basi. Kesopanan. Dan yang bisa menghentikan ini hanyalah korban. Saudara, korban sajian. Kapan terakhir engkau nyanyi dengan bagus banget, latihan, dan saudara nyanyikan di hadapan Tuhan? Itu korban sajian. Kapan saudara bikin baju khusus, kemudian malam jam 3 saudara latihan dan latihan dan latihan. Terus kemudian saudara malam jam 3 saudara pasang lagu, saudara nari buat Tuhan sendiri pakai baju yang terbaik.
itu korban sajian. Kau masak, kau ramu. Saudara, kapan terakhir saudara engkau sungguh-sungguh menyiapkan sesuatu? Saudara siapkan sembako sangat banyak, siapin. Ada kartu ucapan dan saudara mulai bagikan. Itu korban sajian. Saudara, kapan terakhir kau bikin kaos? Mungkin kaosnya kalimatnya bagus banget. Dan saudara bagikan buat para dokter, para perawat. Karena pakai APD itu puanas. Jadi setiap kali ganti APD mereka harus ganti kaos, saudara. Saudara, jadi beberapa kali saya dapat kabar saudara dibutuhkan stok kaos. Saudara di rumah sakit. Karena itu sangat diperlukan. Setiap ganti APD berarti harus ganti apa? Kaos, saudara. Dan kalau bisa saudara itu baru, karena APD nanti dibuang. Saudara semuanya dibuang. Sekali lagi, kapan terakhir kita buat kaos saja dengan tulisan, ya, Tuhan menyembuhkan. Dan kita bagikan. Itu korban sajian. Tetapi ada dikatakan, saudara, ada korban sembelian. Sekali lagi tadi saya sudah terangkan. Kapan terakhir engkau menyangkal dirimu begitu rupa? Saudara, kapan terakhir engkau potong yang namanya nafsumu? Dan itu jadi korban sembelian. Kapan terakhir? Mungkin saudara punya musuh. Orang ini jahat banget. Dan saudara bawa saudara sesuatu dan itu jadi korban sembelian. Saya masih ingat ini kejadian kecil. Saudara, saya punya tetangga saya itu pemarah banget lah. Pokoknya saya nyanyi jam 7 pagi dia bilang mengganggu. Saudara, dia nyanyi jam 12 siang juga mengganggu. Saya nyanyi sore juga mengganggu. Dan kalau dia marah, saudara, dia ketok ke apartemen saya, bam, dia maki-maki. Untunglah saya bukan orang yang ngerti bahasa Belanda dengan baik. Jadi dia maki panjang, dalam hati, lu ngomong apa gue juga gak ngerti. Itu saudara ya. Saudara, dia maki-maki. Saudara, dan saya sebel banget. Saya ini pemarah, saya ini galak. Saya bukan orang sebenarnya yang penakut. Jadi makin dimaki, saya makin teriak sebenarnya. Saudara, dan dia memaki saya jam 7 pagi. Saya selalu ngomong begini sama dia. Apa hak lu? Ini jam 7, jamnya orang bangun. Nah, kalau saya doa keras-keras. Misalnya itu jam 10 malam. Masih bisa lah kamu marah. Jam 7 pagi kok. Apa hakmu? Tapi sekali lagi hari itu, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Cariin apple pie yang paling enak. Kamu cariin kopi yang paling enak. Dan kamu datang ke tetanggamu dengan cinta. Dengan attitude yang baik. Pakai muka yang paling manis. Saudara, kita bisa loh datang ngasih sebagainya. Ini. Saudara, kita bisa aja datang ke orang dengan berkata begini. Ya sorry deh. Ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Datang dengan attitude yang benar. Saudara, akhirnya buat saya hari itu saya gak punya uang banyak. Saya beli, saudara, dengan uang saya sebel banget. Karena lebih baik saya makan daripada ngasih ke dia. Gak rela gitu, saudara. Saudara, saya juga sebenarnya, saudara, buat saya uang segitu saya gak akan belilah. Itu buat saya kue terlalu mahal. Tapi sekali lagi saya belajar untuk memberikan korban sembelian. Saudara, saya ketok. Saya udah pasang muka semanis mungkin. Ya. Tapi manis itu gak bisa cuma di muka, harus dari dalam, saudara ya. Terus saya bilang sama dia, maafkan kalau saya selama ini ganggu. Terus saya kasih ini sedikit buat kamu. Saudara, terus saya kasih kopinya. Terus mukanya masih cembetut dan dia bilang, oke, dia tutup. Tapi rupanya waktu dia makan itu kue, dia baru tahu itu kue mahal dan enak banget, saudara. Sayangnya bukan saya yang makan, dia yang makan. Saudara ya. Dan waktu dia yang makan, saudara,
Tiba-tiba berapa menit kemudian saya dengar diketok. Dan orang ini berdiri di depan pintu. Dan dia bilang sama saya, boleh saya masuk? Saya bilang boleh. Dia masuk, saya bikinin minum. Terus dia bilang, apa yang kamu buat tadi menyentuh hati saya. Terus dia cerita, saudara. Saudara, rupanya orang ini benci banget sama gereja. Saudara, 20 tahun dengan seseorang yang dia cinta. Begitu dia masuk ke gereja, saudara, bersama orang yang Sammenwohnen. Dia mendengar berita bahwa Sammenwohnen atau tinggal bersama tanpa menikah itu dosa. Saudara, bukan istrinya lah, temannya itu nangis-nangis bertobat. Dan temannya ini memutuskan keluar, pisah sama dia. Saudara, sejak hari itu dia benci banget sama gereja. Apalagi setelah dia dengar temannya yang pisah sama dia, hidup benar melayani, jatuh cinta sama orang di gereja. Ya, dan kemudian sudah menikah dengan orang di gereja. Dia tambah bencinya setengah mati lah. Saudara, dan dia mulai cerita, sejak itu dia menutup diri. Itu kejadian sudah sekitar kira 7 tahun. Dia menutup diri, dia tinggal sendiri. Dia benci banget semua dengan apapun gereja. Saudara, dan dia bilang, setiap kali saya dengar kamu nyanyi, itu saya seperti disayat-sayat. Karena saya ingat akan teman saya. Saudara, kita seringkali gak tahu alasan orang. Setiap orang, saudara, seringkali punya luka. Dan kita gak pernah tahu. Saya nyanyi coba pakai gitar, satu orang dia maki-maki. Rumah saya digombrong-gombrong, saudara. Dimaki-maki. Ternyata apapun yang saya nyanyikan mengingatkan dia pada cintanya yang sejati. Saudara, tapi hari itu dia nangis. Nangis di depan saya. Saudara, dan saya doakan. Saudara, setelah saya doain, saya ajak terima Yesus. Dan tiba-tiba dia bilang, saya mau deh. Dia bilang 7 tahun. Dan saya tahu bukan salah Tuhan. Bukan salah perempuan itu. Tapi terlalu sakit. Saudara, singkat cerita, saya doain, saya ajak terima Yesus. Dan tiba-tiba dia bilang gini, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya lega ya. Saudara, kesakitan itu bisa ditancap iblis dalam hidup seseorang. Saya mau berkata buat yang di rumah, buat siapapun engkau yang mendengarkan. Saya sudah melayani hari-hari ini puluhan orang yang gak sakit. Tapi dia terasa sakit. Dia bahkan ketakutan dan gak bisa tidur. Padahal dia sudah cek dan negatif dan ke dokter dan gak ada masalah. Saya mau berkata roh ketakutan, roh kesakitan bisa ditancap iblis. Begitu kuat dalam hidupmu. Tapi sekali lagi saya berkata ada kuasa Tuhan. Ada darah Yesus. Ada pikiran Kristus. Ada yang ilahi. Satu doa. Satu perkataan iman. Menyembuhkan kita semuanya. Saudara, orang ini sembuh. Bahkan orang ini, saudara, hari-hari tertentu ikut doa bersama saya. Saudara, orang ini tiba-tiba suka pujian. Bahkan minta kaset lagu. Bahkan mau ke gereja. Saudara, hari itu saya berkata, Tuhan, murahlah. Ya, murahlah. Apel pie dan kopi membawa satu jiwa kepada Tuhan. Tapi persoalannya bukan apel pie-nya, saudara. Tapi korban sembelihan. Saya tidak tahu hari ini. Tapi saya berkata, Tuhan berkata, naikkan korban sembelihan. Dan tidak terputus. Naikkan di waktu saudara 24 jam. Jam 3, jam 4 nyembah. Saudara bukan di tempat ini. Tapi pada waktu ada orang-orang berkata, saya naik ke atap. Saya naik ke atas, saya doa. Korban sembelihan akan menahan sangat banyak. Saudara, ada yang ketiga.
Nah ya. Saudara, yang ketiga, saudara adalah kuasa perkataan. Itu benar-benar menahan. Saudara, ayatnya berkata Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara, hari-hari ini kalau saudara punya iman, saudara tinggal berkata, di dalam nama Yesus semua virus pergi ke laut. Itu akan terjadi. Saudara punya perkataan dan punya iman. Saudara bisa berkata, dalam nama Yesus aku buka pintu pekerjaan. Dan tidak tahu bagaimana akan ada pintu pekerjaan yang terbuka buat saudara. Saudara, ada seorang teman, saudara dan suaminya sudah beberapa bulan tidak dapat pekerjaan, pengangguran, memang sudah dipecat sebelum peristiwa ini. Tetapi hari-hari ini saudara, pertama dia ngalamin ketakutan luar biasa. Sampai kemudian istrinya mulai memberikan khotbah-khotbah saya. Dan waktu dia berikan khotbah-khotbah saya, suaminya mulai berkata, itu orang gila, itu orang marah-marah terus. Tetapi okelah, saya coba praktek. Saudara, dia coba praktek. Dia mulai turun ke jalan. Dia masak sendiri, saudara, nasi goreng. Dia siapkan 5-6, saudara. Dan dia mulai turun ke jalan, saudara. Dia cari orang yang paling kasihan, tukang sapu, apa. Dan saudara, tukang sapu itu pada waktu dikasih, dia bilang begini, Pak, terima kasih banget ya. Mungkin buat Bapak, ya ini cuma satu nasi. Buat saya, dia bilang, ini bisa nyambung 1 hari lagi. Dia bilang gaji saya gak banyak dan itu cuma sekarang buat istri, anak-anak saya, semua di rumah, semua makan di rumah, gak cukup. Jadi setiap kali dia dapat, dia bilang, saya bawa dan ini bisa buat 3 orang makan. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Dan dia bilang istrinya dulu pemulung lumayan, sekarang udah gak boleh masuk manapun. Sehingga istrinya gak bisa lagi dapat penghasilan. Saudara, yang anaknya, saudara, dulu tukang, saudara, ojek. Dan sehari-hari ini tidak ada penghasilan sama sekali. Jadi penghasilannya hanyalah dari bapaknya yang memang tukang sapu. Dan memang dibayar bulanan walaupun gak banyak. Saudara, sekali lagi bapak ini mulai jalan. Dan yang ajaib, dia setiap kali dia bagi, dia dengar cerita mereka, dia nangis. Saudara, dan besoknya dia tambah lagi. Kalau dulunya cuma 5, 6, dia tambah lagi 20, dia masak sendiri. Istrinya berkata, katanya mau berhemat. Dia bilang, saya ketularan tuh sama tuh orang. Ya, di musim begini, bukannya berhemat, bagi-bagi terus. Saudara, kitalah orang-orang yang tidak pernah berhemat. Why? Karena kita berhikmat. Saudara, kita tidak buang-buang uang. Kita bukan berhemat. Karena kita golongan berhikmat. Amin. Dan Alkitab berkata, gunakan uangmu. Tabur di tempat yang tepat. Kamu akan menuai berlipat kali ganda. Itulah berhikmat. Sekali lagi, saudara tidak buang-buang. Makanya saya marah. Saya bilang begini, di data yang benar. Jangan ngasih 2-3 kali. Jangan tidak sampai kepada orang. Cuma dititipin sama lurah. Jangan. Karena itu namanya buang-buang uang. Saudara harus berhikmat. Menabur di tempat yang tepat. Dan saudara akan lihat berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Saudara, dan dia aneh, saudara. Pada waktu dia lakukan itu, saudara, dan dia, saudara, tiba-tiba ada orang telepon. Dan orang itu berkata, saya butuh orang yang berani untuk ngurus supir-supir. Dan dia bilang, kamu bisa gak? Dia bilang, bisa. Saya hari-hari ini turun ke jalan ketemu mereka. Dia bilang, oke. Saudara, dia mulai ngurus supir-supir. Dan singkat cerita, saudara, dalam kondisi seperti ini, dia dapat pekerjaan dengan gaji 3 kali lipat, saudara. Dari gajinya yang lalu.
Saudara, dan karena dia ngurus supir-supir, dia juga tahu banyak hal. Dia tahu di sini ada pembuangan makanan, di sini ada yang nggak laku, di sini ada kelebihan stok. Dan dia pakai lagi, saudara. Dia tawarin lagi ke tempat yang lain. Dan dia dapat untung lagi. Dan dia berkata, Bu, Tuhan itu terlalu baik. Saya ini cuma bagi-bagi makanan. Tiba-tiba saya lepas dari kesulitan ekonomi. Saudara, sekali lagi berhikmat, bukan berhemat. Beda dikit. Dan saya berdoa saudara menangkapnya. Saudara, hari-hari ini yang iblis mau buat adalah apa? Seluruh bumi penuh dengan keluhan, sungut-sungut, kabar busuk. Bilangan 14 ayat 36 sampai 37. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Dan orang-orang itu kena, saudara, tulah Tuhan dan mati. Ulangan 1 ayat 34 dan 35. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak ada seorang pun dari orang-orang ini, angkatan jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah ku janjikan untuk memberikan kepada nenek moyang. Saudara, saya berdoa hari ini. Negeri ini sudah penuh dengan sungut-sungut. Apapun. Dikasih makanan, sungut. Dikasih 1 juta, sungut. Saudara, negeri ini sudah penuh dengan hoaks. Sudah penuh dengan makian. Sudah penuh dengan kebohongan. Sudah penuh, saudara, dengan rasa tidak puas. Dan hari ini saya mau berkata, stop itu. Karena itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Tapi hari-hari ini naikkan kecapi. Semua orang yang penuh dengan sungut-sungut tidak akan sampai masuk ke tanah perjanjian. Tapi saudara yang hari-hari ini penuh dengan kecapi. Saya bacakan ayat saudara satu lagi. Bagaimana menahan semuanya. Saudara, di dalam Wahyu 14 ayat Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya. Dan pada mereka ada kecapi Allah. Saudara, saya mau terangkan ada 3 hal, saudara ya. Pertama, ini ada roh di atas. Saudara, dan roh itu akan mencari orang yang bisa ditunggangi. Saudara, hari itu saya berdiri di depan saudara, gambarnya Hitler di tempat Holocaust. Tiba-tiba saudara, roh gede banget. Ketawa. Dia berkata begini, mereka bikin istana buat aku di sini. Saudara, kalau sudah pernah ke Israel, pergilah ke Museum Holocaust, itu ngeri banget. Saudara, itu suara mereka semua yang dibunuh. Saudara, jutaan foto mereka. Itu ada tempat saudara lubang, ngeri banget, ada suara teriakan-teriakan mereka. Ada barang-barang bekas darah yang semuanya didokumenter, gambar semuanya. Mereka berpikir itu menjadi peringatan supaya tidak ada kejahatan, saudara, yang bisa mengulang lagi seperti itu. Maksudnya baik, sekali lagi, maksud baik belum tentu baik, saudara. Saudara, tapi pada waktu saya sampai di situ saya kaget. Saudara, itu roh pembinasa keji itu kuat sekali, hitam semuanya. Saudara, dia pakai senjata mengerikan, semuanya senjatanya macam-macam. Semuanya hitam dan dia ketawa. Dia bilang begini, mereka buat istana bagiku. Setiap hari aku mencium, mendengar suara teriakan darah itu. Setiap hari orang yang datang mengeluarkan kebencian, mengeluarkan kesakitan, mengeluarkan ketakutan, mengeluarkan marah. Dan itu membuat aku semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Setiap kali mereka datang,
Mereka datang dengan benci dan membuat aku semakin kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Dan pada waktu saya sampai, saudara, di depan gambar daripada Hitler, dia berdiri dan ketawa ngakak. Dia bilang begini, tunggu. Dia ngomong sama saya. Saudara, dia bilang gini, tunggu. Engkau one day akan berhadapan face to face dengan orang yang kubangkitkan seperti Hitler. Dan orang ini akan lebih hebat dari Hitler. Dia berkata Hitler akan membunuh 6 juta. Dia akan membunuh miliar. Tunggu aja. Saudara, waktu saya dengar itu, dia bilang hari ini. Dia bilang itu kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya belum dapatkan orang yang begitu membenci. Saya belum dapatkan orang yang begitu sakit. Saya belum dapatkan orang yang begitu pengen berkuasa. Sehingga saya dapat menguasainya. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara bisa siapa saja. Dan bisa apa saja menjadi binatang. Saya berdoa kecapimu. Kecapi cinta. Memadamkan semua kebencian. Hari-hari ini teriakan kecapi kemurahan. Dan itu memadamkan saudara kemarahan dari banyak orang. Saudara naikkan kecapi saudara ucapan syukur. Dan itu memadamkan sungut-sungut dari banyak orang. Saudara bilang, Bu, caranya bagaimana seandainya nih di rumah. Saudara, orang tuamu sedang masalah dan gak punya uang lagi. Dan keluar cuma nasi sama kecap. Dan saudara bisa cium mamamu, papamu dan bilang terima kasih. Papa mama tetap berjuang sampai hari ini. Walaupun ini cuma kecap dan cuma nasi. Tapi punya papa dan mama, itu adalah anugerah besar. Thank you. Mungkin saya gak pernah terima kasih selama ini. Buat setiap masakan, buat setiap apapun. Saya mau terima kasih. Papa, mama, terima kasih. Dan jangan pernah khawatir, jangan pernah nyerah. Saudara, kita gak tahu. Mungkin papa mamamu sedang stres. Tiba-tiba itu semua stres akan hilang. Hanya dengan ucapan syukur. Itu kecapi akan menyembuhkan banyak orang. Banyak orang. Saudara, itu saya datang ke sebuah tempat. Dan orang ini saudara rupanya sudah sekian lama stroke. Saudara, dan dia sudah tidak bisa kebaktian. Dia tinggal di rumah sendirian. Dan hari-hari ini saya punya cukup banyak waktu. Saya datang. Dan saya doakan seseorang yang kena stroke. Saya berlutut, saya doakan dia. Tiba-tiba dia nangis. Saudara, dan dia bilang, saya pikir Tuhan jahat. Saya pikir Tuhan hukum saya. Saya pikir Tuhan lupakan saya. Dan ibu tahu, dia bilang, ibu adalah hamba Tuhan favorit saya. Tapi saya gak pernah bisa salaman aja, gak pernah. Saya cuma melihat ibu dari jauh. Saya cuma salah satu jemaat yang sangat miskin. Sudah tua, gak pernah akan saya mimpi ketemu ibu. Dan dia bilang, hari ini saya gak cuma ketemu ibu. Ibu ada di rumah saya. Saudara, dia nangis. Dan dia berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ini mimpi yang paling ngeri pun saya gak berani bayangkan. Ada Ibu Iin mau ke rumah saya. Padahal seharusnya gak separah itu sih saudara. Kalau ada saudara ya yang benar-benar mau, butuh, saya bersedia loh saudara. Saya bersedia. Cuma seringkali kadang-kadang waktu, jadwal dan sebagainya. Tapi saudara, ini bahkan ibu gak punya HP. Ibu ini gak punya apa-apa, miskin banget, stroke. Saudara, anaknya sedang pergi. Dan saya kebetulan lewat, kebetulan itu juga saudara. Bukan karena saya pengen nengok dia, kebetulan saudara. Tapi saya tahu ada Tuhan yang gak pernah kebetulan.
Kecapi itu. Kecapi waktu saya melangkah turun. Itu kecapi kecil yang cuma berdentang kecil. Rupanya menyembuhkan satu orang. Saya berdoa saudara. Naikkan kecapimu hari ini. Yang kedua ada patungnya. Patungnya apapun yang bukan makhluk hidup. Saudara buatan manusia. Yang bisa dipakai begitu rupa sampai kita tidak bisa lepas. Sampai kita nyembah. Sampai kita saudara tergantung. Termasuk HP kita. Saudara coba ya, ambil untuk anak-anak saudara yang sudah terlanjur kejangkit. Saudara itu sudah kena patungnya. Tolong pelan-pelan selamatkan. Saudara buat saudara ngetes gampang. Kalau saudara punya anak kecil. Saudara ambil iPad-nya. Kalau dia nangis kejer. Nah ini udah kena patungnya. Udah nyembah patungnya. Simple. Nah ya, simple. Saudara punya anak remaja. Kalau saudara bilang begini sama mereka. Bagaimana kalau satu hari mama ambil ya HP-mu. Satu hari aja, no HP. Kalau dia saudara ya bilang oke mah kita omongin dulu baik-baik jamnya. Tapi supaya saya atur dulu. Tapi kalau dia terus nangis marah bilang mama gila ya dasar ya. Ngambil privasi wah bla 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 panjang. Nah saudara bukan buat saudara ambil beneran. Itu cuma test case. Apakah sudah kena saudara ya sama patungnya atau belum? Bisa ngerti maksud saya? Karena poinnya apapun yang kita sembah sampai kita tergantung. Hidup kita gak tergantung HP. Tapi saya mau berkata berapa kali saudara lihat HP lebih banyak enggak daripada lihat Alkitab. Saudara pendahulu-pendahulu kita termasuk yang namanya Smith. Memutuskan 1 jam saudara, 1 jam. Setiap 1 jam dia baca Alkitab 7 ayat. Saudara pendahulu saya, bapak saya Pak Yusak. Saudara Pak Yusak tuh sampai mati gak pakai HP loh saudara. Dia pakai iPad untuk baca Alkitab tok. Enggak ada sinyal saudara. Sampai mati. Saya pernah bilang sama dia, Pak, Papa kenapa sih gak mau pakai HP gampang? Dia bilang enggak. Saya tidak akan menukar jam-jam saya dengan Tuhan. Dengan sibuk pegang HP. Saya nggak berkata begitu karena saya juga tiap jam pegang HP, saudara. Tapi saya mau berkata apakah hati kita menyembah itu. Dan apapun yang ikatan, itu patung. Itu patung. Saudara uang, itu bisa jadi patung. Apapun. Tetapi ada lagi bilangan namanya. Saudara bilangan namanya ini bicara alasan. Ini bicara kode. Saudara dan apapun 666 kita tahu artinya apa? Mi. Manusia. Kalau saudara masih berkata gini. Tapi saya tersinggung. Nah 6-nya udah mulai nempel. Tapi saya gak terima disalahkan. Nah 6-nya nempel. Jangan buka celah. Karena itu celah. Membuat roh itu mulai bertiup. Roh itu mulai bertiup. Banyak orang selalu berkata sama saya, kenapa sih Bu? Saya tuh paling hobi kalau orang bilang gini, saya mau. Saya bilang, saya gak mau. Saudara dulu ada seorang bilang begini, kalau ibu gak datang ke rumah saya bunuh diri. Saya bilang, silakan bunuh diri. Why? Begitu ada seperti itu spirit, itu mi, itu 6, itu binatang, itu nafsu. Saudara saya dari sejak kecil saya diajarin itu sama Tuhan. Nih saya lagi nonton film, saudara kalau dulu zaman saya bukan film Korea saudara, film silat saudara. Kalau saya lagi nonton film silat, saudara apalagi berseri, lagi seru-serunya ya. Udah lagi nonton begitu Tuhan bilang ini, masuk enggak doa? Tuhan, lagi seru 5 menit, masuk enggak? Iya Tuhan, masuk.
Saudara mungkin kelihatannya kejam. Enggak. Karena 6 ini harus untuk engkau naikkan ke capi. Saudara, setiap kali saya ini lagi gak pengen, gak mood doa. Tuhan bilang ini, doa. Teriak, berdiri sampai mood. Dan kalau saya jatuh cinta, saya gini-gini juga pernah jatuh cinta. Saya tuh bandel, saudara. Saya mulai jatuh cinta dari kecil banget. Setiap kali saya jatuh cinta, Tuhan bilang, matikan itu. Karena kamu cuma boleh jatuh cinta sama aku. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Sekali lagi, saya tidak minta saudara ya memetik kecapi sekeras itu. Saudara berkata, kenapa sih saya pakai batik? Saya gak pernah pakai lain loh selain pakai baju profetik. Bukan karena selera saya. Percayalah saudara, ini kalau selera saya udah saya marahin semua. Saya tuh, buat saya nih maaf ya. Kalau emas sama merah, Cina banget. Apalagi modelnya begini lagi. Ini antara tentara, besi, ya udahlah gitu ya. Kenapa saya tuh belajar gak komplain? Karena saya gak mau 6 itu melekat dalam hidup saya. Saudara, saya tuh gak suka ikan sebenarnya. Saya tuh kalau bau ikan udah pengen pingsan sebenarnya, saudara, sebenarnya. Dan hari-hari ini Mahanaim kebanjiran ikan. Kemanapun saya pergi, ikan di mana-mana. Saudara, tapi saudara, hari-hari ini saya paksa makan, percayalah saudara. Saya paksa, saya berkata, nikmati. Ya, saudara, sampai saya tuh hari-hari ini sebenarnya dalam hati gini, rapat aja kok bau ikan ya. Saudara, kemanapun saya pergi hari-hari ini, saudara, bau ikan di mana-mana, saudara ya. Tapi sekali lagi, saya selalu belajar berkata, gak pernah, nothing tentang saya. Gak penting kok perasaan saya. Cuma apa yang Tuhan mau. Saudara, sekali lagi kecapi artinya saya berdoa hari-hari ini. Artinya petik sampai tanganmu berdarah. Dan biarkan itu naik. Jadi penyembahan yang menyembuhkan. Yang menggetarkan Tuhan. Dan hati manusia yang paling dalam. Sampai itu menyentuh innermost. Sesuatu yang di dalam. Jadi kalau saudara belum bisa, saudara, ya, untuk benar-benar memetik sampai keluar sesuatu, maka saya mau berkata, engkau belum menahannya. Kau belum menahannya. Petik. Sampai itu menyembuhkan. Sampai itu menggetarkan Tuhan. Saya mau ajak kita tutup dengan sebuah lagu, I'm coming back. Dan kita mau berkata, Tuhan, it's all about you. It's all about you.